Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Kristanti dengan NIM 19221401. Kali ini saya ingin menceritakan sedikit mengenai profesi impian saya ketika sudah lulus kuliah nanti. Sebenarnya profesi impian saya ini sebenarnya nggak bertolak belakang sama jurusan kuliah saya saat ini, karena saat ini saya sedang mengampu pendidikan di manajemen dan saya memfokuskan diri untuk melanjutkan pada MSDM. Yap, kalau dari teman-teman yang sudah tahu, MSDM itu akan fokus terhadap profesi sebagai seorang HR di suatu perusahaan, dan saya ingin menjadi seorang HR di perusahaan teknologi swasta yang ada di Indonesia. Kalau ditanya kenapa saya memilih HR sebagai profesi impian saya, sebenarnya itu waktu saya magang di salah satu perusahaan startup Indonesia yang berbasis investasi properti, saya bertanya sedikit terkait tugas HR kepada salah satu HR yang ada di perusahaan tersebut. Dan kebetulan HR tempat saya magang kemarin, beliau sangat ramah dan beliau itu tidak pelit terhadap ilmu yang dia dapatkan selama beliau bekerja. Sehingga saya saat itu memberanikan diri nih untuk bertanya kepada beliau, apa sih tugas seorang HR di perusahaan ini? Dan beliau dengan excitednya menceritakan pengalamannya beliau menjadi seorang HR di perusahaan tersebut. Beliau mengatakan bahwa menjadi seorang HR itu tidaklah sulit, tetapi tidak mudah juga, karena menjadi seorang HR itu menurut beliau itu ditugaskan di perusahaan tersebut untuk melakukan rekrutmen karyawan baru, dan juga beliau diminta untuk memberikan pelatihan terhadap karyawan-karyawannya, serta beliau juga yang mengelola terkait tunjangan, bonus, dan juga kompensasi para karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kemudian beliau juga bercerita nih terkait proses perekrutan karyawan. Beliau mengatakan bahwa seorang HR itu harus mampu men-screening CV para pelamar dari sekian banyaknya hanya dalam 1 menit saja, kurang lebihnya ya. Seorang HR itu tidak akan membaca secara keseluruhan CV pelamar, sehingga beliau hanya melihat dari apa yang dibutuhkan dari perusahaan tersebut dengan kata kunci yang sudah divalidkan oleh perusahaan itu. Kemudian setelah lolos pada tahap seleksi CV, para pelamar itu akan dilanjutkan pada tahap seleksi wawancara. Nah, di sini tahap seleksi wawancara itu HR harus sangat detail dalam memilih karyawan barunya untuk perusahaan, karena tidak mungkin seorang HR dengan teledor memilih asal-asalan karyawan barunya. Jadi tugas beliau di situ sangatlah penting, karena hal itu akan menentukan kinerja dan juga target yang diinginkan dari perusahaan gitu. Kebetulan waktu itu saya sempat magang di perusahaan itu, dan saya bisa dikatakan mengikuti program pelatihan yang diberikan oleh beliau. Nah, saat magang itu, pada minggu pertama saya magang, saya diminta oleh HR tersebut untuk mengamati dan juga mempelajari nih apa aja tugas yang akan saya lakukan selama masa magang saya berlaku. Selama masa magang itu, saya banyak diberikan program-program latihan yang disediakan oleh perusahaan, dan tentunya program-program pelatihan tersebut dibuat oleh HR tersebut dan juga para timnya. Di sini tuh perusahaan itu ingin memberikan banyak pelatihan nih terhadap para karyawannya agar mereka mampu menambah soft skill yang ada pada mereka sendiri. Sehingga beliau dan timnya membuat banyak program pelatihan yang bisa diikuti oleh para karyawannya. Di saat saya magang, bisa dikatakan saya banyak mengikuti program pelatihan yang diberikan tersebut, karena ya buat menambah kemampuan saya juga, biar tahu seberapa
excitednya saya meningkatkan soft skill tersebut. Kemudian saya sempat menanyakan juga terkait apa sih tantangannya menjadi seorang HR di perusahaan itu, dan beliau mengatakan bahwa menjadi seorang HR itu tantangan terberatnya adalah ketika ia harus tetap memberikan rasa nyaman dan kekeluargaan terhadap para karyawannya, agar para karyawannya tuh bisa selalu mencintai pekerjaannya, dan beliau itu tidak mau para karyawannya bekerja atas tuntutan yang diberikan oleh perusahaan, tapi beliau mau para karyawannya itu bekerja sesuai dengan hatinya mereka. Jadi ketika mereka senang, otomatis tugas-tugas yang mereka jalankan itu akan terselesaikan dan mereka juga tidak merasa terbebani selama menjalankan kerjanya tersebut. Nah, tantangan lainnya juga sebenarnya ada pada program-program pelatihan yang dibuat oleh beliau bersama timnya, karena dia mau memberikan program pelatihan yang bisa langsung dipraktekkan oleh para karyawannya, dan program tersebut itu bisa dikatakan untuk menunjang karirnya dari semua karyawan agar mereka bisa lebih terus meningkatkan potensi yang ada dalam dirinya mereka. Selain itu, ketika beliau dihadapkan pada situasi karyawan yang ingin mengundurkan diri dalam pekerjaannya. Nah, di situ tuh seorang HR itu harus mampu mempertahankan para karyawannya yang memiliki potensi yang dapat menunjang perusahaan. Karena seorang HR itu tidak mudah untuk melepas karyawannya, sehingga beliau akan menanyakan terlebih dahulu nih, apa sih kendala yang mereka alami sehingga mereka memutuskan untuk resign. Menurut beliau, kesuksesan menjadi seorang HR itu seperti apa? Beliau mengatakan bahwa kesuksesan seorang HR itu tidak muluk-muluk, karena seorang HR akan dinilai memiliki kinerja yang baik itu ketika mereka mampu menjalankan tugasnya menjadi seorang HR dengan memberikan banyak pelatihan dan juga memberikan komunikasi yang baik kepada para karyawannya yang dapat diterima nih oleh mereka dan bisa dipraktekkan langsung, sehingga keberhasilan dari karyawan merupakan kesuksesan bagi HR itu sendiri. Oke, mungkin itu saja cerita-cerita mengenai profesi impian saya yang saya tanyakan langsung kepada HR di perusahaan tempat saya magang kemarin. Beliau juga sempat memberikan sedikit pesan untuk saya, tapi ini bisa digunakan oleh teman-teman semua. Di situ beliau mengatakan bahwa ketika kamu mengalami proses kamu bimbang untuk menentukan profesi apa yang ingin saya capai di dunia pekerjaan, sebaiknya kita memperbanyak skill-skill yang ada dalam diri kita, karena saat ini banyak perusahaan yang menginginkan karyawannya itu dapat multitasking, sehingga banyak perusahaan yang mencari karyawan dengan banyak soft skill yang dimilikinya. Para milenial coba untuk mencari kelas-kelas mengenai soft skill dan mempelajarinya, karena dari situ mereka akan mengetahui gimana cara kerja dalam suatu perusahaan yang terikat kontrak gitu. Mungkin itu aja kali ya cerita-ceritanya, karena beliau juga udah cukup sangat berjasa untuk saya selama magang kemarin, dan semoga teman-teman semua yang mendengarkan saya bisa tetap semangat dalam menempuh karirnya, walaupun saat ini kalian masih mengalami bimbang dan tidak tahu nih mau karir yang seperti apa. Dan mari kita coba bersama-sama untuk melatih soft skill yang ada dalam diri kita masing-masing. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.